saya Humba Hamu Padang Hamu. Teman-teman, kali ini saya mau buat konten. Kawan-kawan tolong like and comment ya. Jangan lupa untuk bagikan ke kawan-kawan di luar sana, sahabat, keluarga yang lain yang membutuhkan motivasi dalam bisnis online. Nah, kali ini saya ingin buat perbandingan. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang formal dalam konten. Dan kali ini kawan-kawan, saya ingin membuat konten dengan bahasa sehari-harinya saya. Lucu nggak nanti ya? Nanti kawan-kawan tolong komen saya menggunakan bahasa formal atau bahasa sehari-hari saja. Yang saya ingin bahas di konten kali ini yaitu kenapa harus memilih bisnis online. Nah, ini saya menggunakan bahasa sehari-hari ya, sehingga kawan-kawan bisa memahami mana sih yang lebih bagus, menggunakan bahasa formal, bahasa yang cantik-cantik, terus diedit dan lain-lain. Tapi kali ini saya membuat konten menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kawan-kawan bisa komen di bawah ini. Kenapa kita harus pilih bisnis online? Nah, ini saya cerita kawan-kawan kenapa saya sendiri pilih bisnis online. Satu, bisnis online itu tidak perlu menggunakan modal. Ya, jadi kawan-kawan hanya handphone atau laptop, mungkin kawan-kawan yang punya laptop, kawan-kawan bisa jual dengan laptop. Yang kedua, kita harus punya internet. Nah, saya dulu tahun 2014 itu saya punya modal cuma 100.000 saja. Saya beli paket 50.000, saya beli kaos polos itu yang harga 35.000, saya jual 50. Begitu. Jadi keuntungan dari itu saya mulai kumpul sedikit-sedikit. Saya stok barang cuma satu saja. Saya mulai jual. Nah, setelah itu saya ketemu dengan orang Flores. Jadi dia orangnya editing, jadi bisa buat gambar. Setelah itu saya punya ide, ya udah saya buat produk sendiri saja, tapi saya minta tolong dia yang gambar. Begitu. Setelah itu kita cetak yang bisa satuan. Nah, setelah kita cetak yang bisa satuan itu harganya mahal, modalnya aja mahal, bahannya saja sudah mahal, biaya printingnya mahal, harga jualnya juga kita harus yaitu mahal begitu. Nah, modalnya pada saat itu sekitar 85.000 modalnya saja. Saya mau jual berapa? Bingung juga. Akhirnya saya jual lah 95.000 supaya tidak sampai 100. Kalau orang lihat harga barang 100, saya disuruh berpikir 2 kali lipat untuk mau beli. Kalau dia prinsip ini, saya beli di pasar dapat 2 daripada saya beli di baju satu saya harganya 100.000. Jadi saya kasihlah harga 95.000. Jadi untungnya saya tuh 10.000. Nah, awal-awalnya saya bingung, ini saya harus jualnya di mana? Akhirnya ya sudah, Facebook aja dulu. Nah, saya jual awalnya itu di Facebook. Saya jual, ya ada juga yang like, ada yang komen, tapi kebanyakan yang like itu keluarga. Pasti udah bilang, wah ini Humba ini sudah mulai berkembang. Padahal tidak, itu baru satu itu saya cetak itu baju. Begitu, baru saya jual. Nah, pada saat saya iklan di Facebook itu banyak juga yang like, banyak juga yang komen, dia tanya harga, bahannya apa. Nah, disitulah timbul niat dan keinginan saya untuk ini saya harus jalani terus begitu. Nah, mulai berkembang, akhirnya awal-awal dulu saya tipu istri juga. Saya tipu mertua, saya gaji tidak sampai segini saya. Padahal saya cuan itu 500.000. Untuk apa? Saya biar punya modal dan saya cetak baju itu lebih begitu. Tapi saya tipunya untuk bermanfaat ya kawan-kawan. Bukan tipu untuk keperluan pribadi sendiri, untuk kesenangan sendiri, tidak. Tapi saya pengen sekali bisnisnya saya pada saat itu berkembang begitu ya. Nah, akhirnya saya tipu, saya dapat uang 500.000 dari gajinya saya itu. Jadi saya beli bahan, saya cetak 1 lusin pada saat itu ya. Tapi saya masih pinjam uang juga di kawan supaya bisa genap, karena proses cetak itu harus 12 pieces karena tidak bisa satuan lagi.
Nah, supaya dapat harga yang lebih relatif murah, saya harus cetak yang 12 pieces begitu. Nah, pada saat saya cetak yang 12 pieces itu harganya 75.000. Itu awal-awal dulu tuh saya cari vendor apa segala macam, cari kain, terus jahit lagi, terus kita biaya sablon, tapi ada juga biaya lain-lain di sablonan itu ya. Biaya film dia nama. Ya sudahlah, harganya 75.000 per pieces. Tapi itu memang kita harus cetak 12. Nah, saya jualnya sekitar 85 sampai 90.000. Mulai turun sedikit ya kawan-kawan. Jadi mulai saya iklan itu baju pertama dulu baju Mamuli Suma. Tapi orang mungkin baru pertama kali lihat dengan baju seperti itu kan tertarik sekali tuh, apalagi sablonnya saya yakin itu bagus dengan harga segitu dia kasih saya sablonan yang bagus gitu. Yaitu akhirnya saya jual di Facebook, masih Facebook juga waktu itu. Nah, muncullah iklan halaman di Facebook itu. Akhirnya saya cari tahu nih halaman. Akhirnya saya buat. Nah, saya buat dulu masih pakai Facebook pribadi yang Christopher Junior itu. Itu kawan-kawan bisa lihat produknya saya yang paling pertama dulu saya jual. Masih abal-abalan, tempel sana tempel sini pakai aplikasi kurang bagus. Tapi orang juga ada juga yang belanja. Tapi dia lihat tipu asli di media sosial tidak bagus, tipu asli yang bagus. Gitu. Jadi orang beli dia beli. Akhirnya, dia bilang ini, saya tambah semangat pada saat itu. Saya jual baju Mamuli itu lumayan itu. 1 tahun 2014 itu saya jual paling banyak itu Mamuli. Akhirnya saya cari tahu orang yang bisa editing gambar-gambar itu, saya kasih dia gambar, saya coret-coret sedikit, saya gambar, bisa nggak buat kayak gini? Akhirnya bisa. Akhirnya buatlah logonya saya itu yang merubahmu. Buat logo dulu. Saya bilang buat logo dan buat gambar untuk sablonan bedanya di mana? Dia bilang buat logo lebih murah. Itu udah saya bilang buat logo saja. Tapi sudah jadi di logo saya jual. Saya sablon terus saya jual jadi baju dia. Nah, ini orang yang lihat yang editing sepu logo ini dia lihat, bagus ya, perlu buat baju juga bagus ya. Ya saya coba ini logonya saya sekalian saya buat baju toh. Oh iya bagus dia dukung. Nah, tapi biaya editing pada saat itu memang lumayan mahal sekali. Karena 2014 itu boleh bilang sedikit yang saya tahu siapa orang yang bisa editing toh. Nah itu yang memang lulusan ya pintar orang. Setelah berjalan itu saya pelajari Facebook ini gimana sih cara jualnya. Marketplace pada saat itu belum ada. Marketplace itu baru beberapa tahun ini saja dia mulai muncul marketplace di Facebook itu. Gitu. Jadi saya baru jualannya di sana. Jadi saya selama itu hanya menggunakan Facebook, tapi Facebook pribadi gitu. Akhirnya kepikiran, belilah handphone waktu itu yang smartphone. Jadi baterainya ini sampai pegang tengah malam ini di depan kipas ini baru muat iklan sambil cas karena dia panas. Saya taruh di depan kipas sudah ini
begitu. Itu perjalanannya saya waktu memulai bisnis online itu, perjuangan luar biasa. Nah, dari handphone itu smartphone apa namanya dulu itu ya, ada smartphone model kotak tuh, murah, dia sekitar 800 dulu. Nah, saya beli itu barang, saya pakai kuota internet juga yang smartphone, jadi irit di kuota begitu. Sampai sekarang juga saya pakai smartphone. Nah, saya belajar cara iklan, apa segala macam bahasa yang dipakai untuk iklan gitu ya. Selalu sertakan ready, oh cantik, bagus, apalah segala macam. Jadi kita sertakan di iklan itu supaya menarik perhatian orang gitu. Jadi saya cari bahasa ini yang memukau ya, yang menarik perhatian orang-orang yang di luar sana, sehingga kamu tuh luar biasa lo pakai baju itu gitu. Nah, saya pakai bahasa-bahasa seperti itu, saya pelajari, saya mau iklan. Ternyata berkembangnya juga luar biasa pada saat itu. Nah, akhirnya saya belajar ketemu iklan yang menggunakan halaman terus bersponsor. Saya cari ini apa sih ini iklan bersponsor di Facebook, kenapa dia bisa begitu. Ternyata dia pakai halaman Facebook. Akhirnya tahun 2014 itu saya mulai berpikir untuk buat akun bisnis pribadi. Saya pisah dengan akun bisnis online-nya saya. Jadi muncullah Humbahamu ini gitu. Humbahamu. Jadi ada juga nama halaman Humbahamu begitu. Saya buat Facebook akun untuk bisnis online, dan halaman Facebooknya saya itu yang Humbahamu juga. Dulu Humbahamu. Jadi matching dia gitu. Nah, saya pelajari ternyata akun untuk halaman ini dia bisa connect dengan Instagram. Jadi pada saat kita connect Instagram, connect dengan halaman Facebook, kita muat iklan di Instagram, itu langsung muncul di halaman Facebooknya kita. Jadi gampang kan, tidak terlalu ribet-ribet untuk buat iklan, pasang iklan di mana. Satu kali kita pasang iklan, semua langsung jalan. Contoh saya pasang iklan di Instagram, di halaman Facebook juga muncul dia begitu. Jadi buka halaman Facebook, kita bagikan di Facebook bisnisnya kita tadi yang Humbahamu ini begitu. Jadi hanya 2 kali itu saja bagikan, udah semua media sosial yang saya pakai langsung ini. Nah, story WhatsApp juga tinggal ada gambar tadi, tinggal buat story, gampang ya. Nah gitu. Nah, saya pakai WhatsApp juga dulu itu masih WhatsApp pribadi dan WhatsApp ini sampai sekarang juga. Ini kesalahannya saya yang harus saya perbaiki begitu. Jadi saran saya di sini kawan-kawan, kalau mau buka usaha online, usahakan untuk akun pribadi harus pisah dengan akun bisnis, supaya orang di luar sana kalau lihat kita punya akun ini mau jual status atau mau jual barang, dia bingung, dia berpikir ini orang abal-abal, dia takut juga untuk belanja. Jadi kalau mau buat akun Facebook, kalau untuk bisnis ya untuk bisnis, kalau untuk pribadi untuk pribadi. Jadi harus pisah kawan-kawan ya. Nah, saya pelajari halaman Facebook itu, ternyata kita bisa jualan. Kenapa muncul selalu iklan yang bersponsor itu karena memang dia berbayar. Jadi kita contoh mungkin punya modal 100.000, kita iklan yang paling bagus di situ, sudah kita iklan itu bisa mencapai ribuan loh orang yang like iklannya kita tadi itu. Gitu. Saya pernah iklan tumbler yang motif Sumba itu sekitar 900-an orang yang like itu. Jadi banyak juga yang langsung inbox langsung ke saya, jadi udah mau order tumbler, jadi lumayan penghasilan saya dari tumbler itu gitu. Nah, itu saya lakukan pada saat 2019 gitu. Cangkir juga begitu, jadi cangkir motif Sumba saya buat semua gitu. Nah kawan-kawan, untuk bisnis banyak orang yang bilang bisnis ini harus perlu modal. Sebenarnya tidak, itu tidak perlu modal banyak. Kawan-kawan kita bekerja sama dengan supplier saja, atau kawan-kawan bisa cari supplier yang bisa dropship, kawan-kawan kerja sama dengan dia. Tapi kawan-kawan harus itu percaya dengan dia. Nah, salah satunya kami saat ini sebagai Humbahamu sudah menjadi supplier yang bisa kawan-kawan ajak kerja sama supaya dropshipper. Jadi kita kasih foto-foto ke kawan-kawan, semua kawan-kawan tinggal iklan saja, nanti kami kirim barang ke customer kawan-kawan, itu bisa juga. Atau kawan-kawan sekarang bisa daftar online di kami, yaitu Humbahamu Shop. Itu WhatsAppnya saya 0852 3929 5758.
Nah yang ini, nah itu kawan-kawan kontak saja untuk gabung jadi reseller. Jadi kami sekarang ini sudah bekerja sama, sudah menjadi satu dengan supplier di Bali, sehingga kawan-kawan bisa dapat foto yang real picture. Jadi saya yakin 100% yang difoto dengan yang diterima nanti itu pasti sama. Dan kami jamin juga barang sampai di tempat. Itu kami pakai jasa layan parcel, itu biaya ongkirnya memang murah dan dia cepat sampai. Begitu. Ada juga JNE dan pos. Di samping itu kami juga untuk areal Bali saya pakai JNT. Jadi dia bayar biaya barang saja, harga barang saja, terus ongkirnya nanti pada saat barang sampai dia bayarnya di kurir. Begitu. Jadi gampang. Oke, kawan-kawan, banyak juga yang bertanya bisnis apa yang paling bagus? Bisnis apa yang paling bagus? Bisnis apa yang paling bagus? Hei kawan-kawan, saya kasih tahu. Bisnis yang paling bagus itu bisnis yang dijalani, bukan bisnis yang ditanya-tanya terus. Begitu. Hai, saya tidak punya waktu. Hai, saya tidak jago bahasa. Hai, saya tidak tidak bisa jualan online. Saya tidak bisa banyak dia alasan. Padahal sebenarnya bisnis online ini kita di mana sih bisa jual? Mau di Sumba, mau di Alor, mau di Papua, mau di Kupang, mau di Jakarta, mau di Surabaya, kita pun bisnis ini online ini ada di mana-mana. Jadi kita mau di mana sih kita bisa jualan begitu. Intinya ada internet, itu saja. Ada handphone atau ada laptop, kita sudah bisa jualan. Begitu. Tidak usah mikir, saya tidak punya ini, tidak punya. Kalau kita masih berpikir seperti itu, kapan kita punya bisnis sendiri? Begitu. Nah, sudah punya bisnis online, sudah berkembang, supaya maju itu, ada yang bertanya, gimana bisnis kita supaya maju? Saya bilang kalau bisnis yang maju, yaitu harus bertekun, rajin belajar, tambah ilmu untuk online, setelah itu yaitu kerja keras, begitu. Itu supaya bisa berkembang. Yang kedua, kalau kita sudah dapat untung itu kasih jadi modal. Jangan untung itu dipakai. Artinya kawan-kawan langkah hanya jalan di tempat, tidak bisa berkembang nanti. Gitu. Kalau sekarang contoh saya udah punya stok, ya lumayan stok barang jadi ada. Ya, kawan-kawan bilang ini ready, saya tunggu, saya cek, saya tinggal lihat. Ada saya cek barang ada, ready, dapat, saya langsung bilang gitu ya kawan-kawan. Nah, kalau mau bisnis online itu ya itu kalau bisa modal keuntungan jangan dipakai. Kalau untuk bisnis ya untuk bisnis. Kalau ada lebih baru pakai, gitu ya. Contoh mungkin pengeluarannya kuota internet itu harus gitu, ambil dari keuntungan saja tidak apa-apa. Karena itu memang wadahnya dia di sana. Gitu. Tapi kalau dapat kuota internet terus kuota internet habis ambil dari keuntungan pakai nonton YouTube yang tidak penting ya sudah. Kawan-kawan diam di tempat. Tapi kalau kawan-kawan belajar motivasi seperti konten-konten yang saya buat ini itu untuk motivasi kawan-kawan bisa belajar, kawan-kawan bisa ambil langkah-langkah itu supaya bisnis online kawan-kawan bisa berkembang. Nah, ini yang terakhir buat kawan-kawan, motivasi dari saya. Bisnis itu jangan hanya ditanya. Bisnis itu bisnis yang harus dijalani, begitu. Supaya apa? Kawan-kawan punya bisnis. Kawan-kawan yang baru lulus SMP, SMA saja dia udah bisa buka usaha online. Terus kita yang sudah tahu online ini terus sering belanja online, kenapa kita tidak jual online? Begitu. Padahal harapannya kita punya bisnis. Harapan saja, tapi tanya-tanya terus, tidak punya niat untuk langsung jalan aja, begitu. Kalau saya bisa bantu kawan-kawan untuk jadi reseller di luar sana, jadi kawan-kawan tinggal jual barang saja. Nanti saya foto, saya kirim, kasih kawan-kawan semua. Kawan-kawan sudah punya usaha. Tanpa modal bisa. Bagaimana caranya? Kawan-kawan ambil transferan dari customer yang beli itu baju, kawan-kawan kirim ke saya kirim ini baju langsung di customernya kawan-kawan. Jadi keuntungan kawan-kawan langsung pegang pada saat itu. Jadi tidak bingung lagi. Begitu kawan-kawan untuk pakai sistem dropship ya. Nah, atau reseller juga bisa. Kalau untuk reseller, kita punya trik untuk jualan. Nah, kawan-kawan ambil dalam jumlah banyak di saya ini, mungkin 5-6 begitu. Saya timbang 1 kilo, kurang lebih 1 kilo 150 gram itu hanya ongkirnya 57 atau 55 sekarang itu saya tidak tahu.
ya 57.000 per kilo. Jadi dalam 1 kilo sudah bisa isi 4 atau 5 barang, tergantung berat barang gitu. Jadi kawan-kawan di sana sudah bisa prediksi berapa harga jual, margin yang harus kawan-kawan jual ini, begitu, harga yang harus kawan-kawan jual di iklan di media sosial, sehingga ada modal, ada keuntungan, begitu, ada biaya ongkir. Jadi ketiga-tiganya ini dapat semua, begitu ya. Nah, kawan-kawan, untuk di bisnis online ini sedikit dia punya resiko, karena resikonya begini. Resikonya kalau customer ini merasa foto yang ada di iklannya kita tuh mungkin beda atau kekecilan, itu mungkin dia baru balikin ke kita. Tapi ya sudahlah, mungkin ada yang customer juga yang berpikir bilang begini, ya sudahlah, saya kasih ke adiknya saya juga bisa tuh, saya pilih yang baru, yang lain tapi ukurannya lebih besar. Nah itu bagus kalau kita dapat customer seperti itu. Nah, di bisnis online juga nih kawan-kawan, kita tidak terbatas, kita mau di mana sih, kapan sih kita bisa jualan. Terus bisnis online ini kita dapat keuntungan yang besar, karena apa? Kita tidak punya pengeluaran sewa toko lagi atau kita stok barang yang banyak, tidak. Karena bisnis online kita pakai sistem dropship atau jadi reseller, kawan-kawan punya modal sedikit tapi keuntungannya besar. Nah, semoga dengan video ini kawan-kawan bisa bisa mengerti saya pakai bahasa sehari-hari. Jadi tolong komen di bawah, saya pakai bahasa formal atau bahasa seperti ini, mana lebih bagus ya. Kawan-kawan bisa ini kasih komentar di bawah. Kalau misalnya ini video bermanfaat, tolong bantu saya untuk share ke keluarga, teman di luar sana mungkin, supaya mereka juga bisa subscribe, bisa like, dan bisa komen di video ya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semua, keluarga semua di luar sana. Semoga bisnis kawan-kawan, langkah kawan-kawan yang kawan-kawan ambil boleh berhasil, dan kawan-kawan bisa start dari sekarang dan temukan finishnya. Salam membahamu, Pak dan Mahamu.